Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot kembali menyapa Anda dengan berita-berita terbaru seputar Liga 1 tentunya. Oke, ada berita apa sih kali ini? Yuk kita simak sama-sama aja di channel ini. Tapi ya seperti biasa ya, sebelum kita bahas semua videonya, ada baiknya juga saya mohon dukungannya ya untuk channel ini ya, agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita yang informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya mudah, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like-nya dan juga share-nya. Oke, gak usah banyak basa-basi lagi karena yang basah dan basi itu nggak enak. Oke, langsung aja, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Di Liga 1 2021 ada 16 pemain asing asal Asia, dengan catatan Persik Kediri baru melepas satu pemain asing Asianya dan Borneo FC memiliki 2 pemain asing Asia. Dari 16 pemain ini, kami mencatat ada 5 pemain asing Asia yang tampil mempesona sejauh ini, dan berikut 5 pemain asing Asia yang tampil apik di seri 1 dan 2. Yang pertama ada Azamat Baimatov. Meskipun timnya saat ini yakni Barito Putra masih terdampar di zona degradasi, namun catatan khusus diberikan pada palang pintu asal Uzbekistan Azamat Baimatov. Selain bertugas menggalang pertahanan menggantikan Casio De Jesus, ia pun rajin cetak gol. 2 gol dari 10 laga telah ia torehkan. Jonathan Cantilana. Pemain berpaspor Palestina ini sempat melempem di awal musim, namun seiring waktu penampilan Cantilana semakin memukau. Ia adalah kunci sukses PSIS bisa bertengger di papan atas. 3 gol sudah ia lesakan sejauh ini. Rensi Yamaguchi. Tercatat sebagai pemain yang paling banyak lakukan tackle di Liga 1, penampilan Rensi sangat penting di Arema. Ia adalah orang pertama yang menahan serangan lawan dan orang pertama juga yang merancang serangan. Ia adalah salah satu sosok sentral apiknya Arema musim ini. Taisei Marukawa. Si bola bekel memang sudah mencuri perhatian sejak awal kompetisi. Gerakan lincah dan daya jelajahnya membuat pemain ini sulit dihentikan. 4 gol sudah ia torehkan sejauh ini. Ia pun membawa Persebaya terus naik ke papan atas. Dan di urutan pertama ada Mohamed Basim Rashid. Satu lagi pemain Palestina yang ada di Liga 1. Musim ini pertama bagi Rashid di Liga Indonesia dan sungguh di luar dugaan. Berposisi sebagai gelandang box to box, Rashid justru moncer di Persib. Ia mampu torehkan 5 gol sejauh ini, bahkan mengalahkan striker-striker yang ada di Persib. Sayang di seri 3 kemungkinan Rashid tak bisa full tampil karena harus membela Palestina. Bicara soal pemain Palestina di Liga 1 2021, sebenarnya ada 2 pemain yang berpaspor Palestina, yakni Mohamed Basim Rashid dari Persib Bandung dan Jonathan Cantilana dari PSIS Semarang. Namun untuk Cantilana, catatannya ialah ia belum pernah membela timnas Palestina. Musim 2020 lalu sebenarnya ada 1 pemain Palestina yang juga merumput di Liga Indonesia, yakni bersama Persebaya Surabaya, yaitu Mahmud Eid. Namun ia harus pergi karena kompetisi yang tak jelas di Indonesia kala itu. Setelah hengkang dari Persebaya, ia pun membela tim asal Qatar Al Ashrawi SC. Namun di musim 2021 ini ia pindah ke klub Bahrain, yaitu Al Muharraj Club SC. Dan meskipun baru bergabung dengan tim ini, ia mampu tampil cemerlang bersama tim Bahrain ini. Ed mampu berikan piala juara AFC Cup 2021. Nah, seiring kontraknya yang akan habis Desember ini di Moharok, Mohamed Eid pulang ke Palestina dan akan membela timnas Palestina di ajang kualifikasi Piala Asia 2022. Ia akan bertemu pemain Palestina lain yang juga bermain di Indonesia, yakni di Persib Bandung, yaitu Basim Rashid.
Kabar terbaru jika Eid menyatakan akan kembali ke Indonesia usai membela timnas Palestina. Namun belum diketahui klub mana yang akan Mahmud Eid bela di Indonesia. Pasalnya pemain bertinggi tubuh 194 cm ini masih merahasiakan klub tersebut. Pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert mengomentari keputusan PT LIB yang tetap menjalankan kompetisi di tengah gelaran AFF Suzuki Cup 2020. Seperti diketahui, para klub meminta pada PT LIB agar gelaran AFF Suzuki Cup tak membuat Liga Indonesia berhenti, karena AFF Suzuki Cup bukanlah agenda FIFA. Alhasil PT LIB pun menyetujuinya. Untuk pemain yang dipanggil ke timnas di tiap klub, PT LIB membatasi hanya 2 pemain saja yang boleh diambil dari tiap klub. Hal ini direspon positif oleh pelatih Persib Robert Rene Albert. Rene Albert yang sebelumnya pusing karena ada 7 pemain Persib yang dipanggil timnas, kini bisa sedikit bernapas lega karena hanya Victor dan Ezra yang akan memperkuat timnas. Sementara Febri aman di Persib. Baru saja diresmikan jadi pelatih Persik Kediri, Javier Roca sudah membuat keputusan yang mengejutkan. Demi membawa Persik berjaya musim ini, Roca memutuskan untuk merombak sedikit skuadnya. Menurutnya, skuad saat ini belumlah lengkap, terutama lini serang dan belakang. Youssef Ezzajari yang moncer musim ini, menurut Roca butuh tandem sepadan. Sosok itu bisa asing, bisa lokal. Karena Persik masih punya 1 slot kosong Asia sepeninggal Ibrahim Basom, Roca pun mengincar 1 striker asal Palestina. Namun belum dijelaskan identitas pemain ini. Namun dari kata-kata Roca yang menyebutkan ia pernah ke Indonesia, 1 nama pun mencuat, yakni ex-striker Persebaya Mahmud Eid. Apalagi diperkuat pernyataan Eid yang pernah mengatakan ia akan kembali ke Indonesia. Roca mengatakan jika pemain ini sudah pernah di Indonesia, tentunya akan lebih mudah adaptasinya. Kita tunggu saja apakah pemain tersebut adalah Mahmud Eid. Bayangkara FC, ada apa dengan tim ini? Kenapa tim ini selalu diuntungkan di Liga Indonesia? Apakah karena tim ini milik kepolisian? Lalu apa arti fair play jika keputusan masih disetir oleh oknum? Ya, berbagai kontroversi menyelimuti kesuksesan Bayangkara FC di Liga 1 2021, mulai dari pengaturan skor, intervensi wasit, hingga berbagai pelanggaran yang lolos dari hukuman. Seperti salah satu kontroversinya adalah Bayangkara FC adalah salah satu tim yang paling banyak dapat hadiah penalti selama 1 dan 2 seri ini, namun juga paling jarang terkena hukuman penalti. Sebagai contoh, di laga kontra PSM Makassar, Bayangkara harusnya kalah dari PSM karena 2 kali pemain Bayangkara melakukan handsball di kotak penalti. Yang pertama di menit ke-37, kala Yakob Sayuri mengumpan ke kotak penalti, bola umpan Sayuri justru mengenai tangan aktif Ruben Sanadi. Namun wasit tak bergeming meskipun telah mendapatkan protes dari pemain PSM. Lalu yang kedua di menit ke-73, bermula dari Rizky Eka yang mengoper umpan silang ke kotak penalti, namun bola justru menyentuh tangan Fatur Rahman. Rizky sempat protes, namun wasit lagi-lagi tak bergeming. Itu barulah sekelumit cerita, belum lagi soal insiden dengan pelatih Persib di pekan perdana seri kedua. Meskipun jelas-jelas melakukan pelanggaran, namun tak ada hukuman yang diterima tim Bayangkara FC, terutama Sumarji. Dan sejumlah kecurangan-kecurangan lain di laga-laga yang Bayangkara FC lalui selama putaran pertama dan kedua yang dipenuhi kontroversial. Ya gini nih, kalau sepak bola izinnya selalu bergantung pada polisi. Jadi takut deh ngusut kasus. Masa polisi ngusut polisi juga? Benar kata netizen, Liga Indonesia adalah liga torek atau budeg yang masih berpegang pada ABS alias asal Bapak Senang. Oke, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini.
Dan perlu saya jelaskan, saya tidak pernah ada mengada-ngada apapun ya, karena ya kepintaran kalian lah untuk menilai sendiri apa yang kami sajikan. Oke, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kita nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya dan salam Rio Sport.